Inilah cerita Abu Bakar Lambogo. Walaupun proklamasi sudah dikumandangkan pada Agustus tahun 1945, tapi perlawanan para gerilyawan masih gigih mengusir penjajah Belanda yang masih menguasai Sulawesi Selatan dan Barat. Begitupun perjuangan para gerilyawan di bumi Masen Rempulu tak kenal lelah menyusun perjuangan. Salah satu yang menjadi tokoh dan pejuang di bumi Masen Rempulu adalah Abu Bakar Lambogo. Abu Bakar Lambogo adalah salah satu pimpinan Kelaskaran Pemuda Nasional Indonesia di Nrekang. Kelaskaran ini selain bertempur melawan penjajah, mereka juga bergerilya dari kampung ke kampung untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta. Pada pertengahan bulan Januari 1946, pasukan sekutu memasuki wilayah Nrekang. Sebelumnya mereka telah memasuki kota Parepare. Sehari menjelang kedatangan sekutu memasuki wilayah Masen Rempulu, rakyat di bawah pimpinan Abdul Rahman Kulau selaku Ketua Pemuda Nasional Indonesia wilayah Nrekang mengadakan rapat konsolidasi. Mereka memikirkan strategi untuk membendung masuknya Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Masen Rempulu. Pada tanggal 27 September 1945, bertempat di rumah Andi Baba, diadakan rapat pembentukan Badan Pembentukan Rakyat Indonesia yang disepakati dipimpin oleh Abu Bakar Lambogo. Para pejuang menyusun strategi perjuangan untuk melawan Belanda. Serangan Belanda terhadap para pejuang di wilayah Masen Rempulu sampai bulan September 1946 menjadi hal yang mengkhawatirkan. Banyak pejuang yang telah ditawan dan menjadi korban dari beberapa kali pertempuran. Kelompok pemuda yang tersebar dalam wilayah Masen Rempulu selanjutnya melakukan konsolidasi di Kampung Garege. Kampung Garege sengaja dipilih karena daerahnya cukup sulit dijangkau oleh Belanda karena wilayahnya melewati pegunungan, serta ada sungai besar sehingga dianggap cukup aman dari jangkauan pasukan Belanda. Pada tanggal 14 Januari 1946, dengan kekuatan yang tidak seimbang, para pejuang dengan gagah berani menyerbu konvoi Nika yang akan menuju ke Kampung Kotu, yaitu tempat pertahanan pemuda-pemuda pejuang. Serangan ini mengakibatkan di pihak lawan beberapa orang yang gugur dan luka-luka. Sejak pertempuran Kotu, para pemuda sering terlibat dalam kontak senjata dan insiden lainnya melawan musuh. Tanggal 22 Januari 1947, untuk mengkoordinir laskar-laskar yang telah tersebar di daerah Sulawesi Selatan, maka diadakan konferensi Pacakke di daerah Kawedanan Baru yang menghasilkan terbentuknya Resimen Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi, TRIPS, di bawah pimpinan Andi Sele Matoala. Sedianya yang akan diangkat sebagai komandan TRIPS adalah Andi Abdullah Baumasepe. Akan tetapi karena beliau pada saat itu ditangkap oleh tentara Belanda sehingga berhalangan untuk hadir dalam konferensi dan beliau hanya diwakili oleh Andi Matalata. Untuk daerah Masen Rempulu termasuk Nrekang diberi status satu kesatuan batalion yang dipimpin oleh Abu Bakar Lambogo yang pada saat itu juga menjabat sebagai pimpinan BPRI Nrekang. Ketika pelantikannya, Abu Bakar Lambogo berhalangan hadir dan diwakili oleh Hamid Ali, Husain, dan Ahmad. Begitu juga dengan pimpinan Harimau Indonesia, Andi Sose, berhalangan hadir. Beliau diwakili oleh Andi Tambone dan Ahmad. Sesudah konferensi tersebut, Hamid Ali bersama rombongan Andi Selematu Ala, M. Saleh Lahade, Andi Paramajeng,
ke daerah Masen Rempulu, yaitu Kampung Garege, dengan maksud untuk mengadakan konferensi 2 di Latimojong. Hal ini tidak dapat berlangsung karena musuh selalu dapat mencium rencana-rencana itu. Hal lain yang menyebabkan gagalnya konferensi tersebut adalah karena gangguan dari operasi tentara Nika di sekitar tempat pertemuan. Pada tanggal 12 Maret 1947, pasukan BPRI bertemu dengan rombongan Andi Sele di Kampung Salowajo, daerah Maiwa. Selanjutnya diadakan rapat persiapan pasukan ke Supa. Pada saat Andi Sele dan Saleh Lahade menuju ke Supa, rombongan yang lainnya tidak bisa ikut. Hal ini karena Komandan Batalion Masen Rempulu, Abu Bakar Lambogo, tiba-tiba sakit. Pada subuh hari tanggal 13 Maret 1947, di saat Komandan Abu Bakar Lambogo sementara mandi di Salowajo bersama dengan pasukannya, tiba-tiba tidak disangka rombongan mendapatkan serangan dari pasukan Belanda. Dalam peristiwa itu, banyak pasukan Masen Rempulu yang menjadi korban, baik yang ditangkap maupun yang ditembak di tempat. Setelah penyergapan itu, pasukan BPRI yang ditangkap dibawa ke pos Genil di Enrekang. Selanjutnya, para anggota diikat di tiang listrik dengan hanya menggunakan celana pendek selama sehari semalam. Sedangkan Komandan Abu Bakar Lambogo terluka kena tembak di bagian pahanya. Bersama satu orang bawahannya, ia dibawa langsung ke markas Genil. Salowajo, tempat Abu Bakar Lambogo ditembak, jaraknya tidak terlalu jauh dari Kampung Bisang. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Maret 1947, para tahanan yang sebelumnya diikat di tiang listrik dekat pos Genil dilepaskan. Selanjutnya, mereka diarahkan oleh pasukan Genil menuju Pasar Enrekang bertemu dengan pimpinan Abu Bakar Lambogo. Apa yang ditemui ternyata tinggal kepala Abu Bakar yang dipasang di bayonet pintu gerbang masuk Pasar Enrekang. Para tahanan dipaksa satu persatu untuk mencium kepala Abu Bakar tanpa badan tersebut. Rumah keluarga Abu Bakar Lambogo pun turut dibakar dan istrinya sempat dipenjarakan selama beberapa hari lantaran memprotes pemenggalan suaminya kepada komandan tentara Belanda. Penembakan Abu Bakar Lambogo dipimpin Kapten Gerardus Agus Blom, seorang perwira Belanda yang tak kalah sadis dari Kapten Raymond Westerling. Abu Bakar Lambogo yang biasa disebut Puang Bakarang adalah putra dari kalangan bangsawan Masen Rempulu. Abu Bakar adalah nama aslinya. Abu Bakar Lambogo lahir tahun 1913 dari ayah yang bernama Haji Lambogo Petana Bali dan ibu bernama Inambe. Ayah Abu Bakar Lambogo adalah seorang pembicara di pemerintahan kerajaan di Masen Rempulu. Pada saat berusia 10 tahun, beliau masuk ke sekolah rakyat dengan waktu pendidikan selama 3 tahun. Abu Bakar Lambogo pernah menjadi guru sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya pada masa Jepang, ia diangkat menjadi menteri polisi merangkap kepala distrik Ranga. Posisi itu ia tinggalkan untuk bergabung dengan masyarakat Masen Rempulu memperjuangkan kemerdekaan. Setelah membahas salah satu pahlawan Enrekang, Abu Bakar Lambogo, saya ingin mengisahkan satu lagi tokoh pejuang asal Enrekang, Andi Sose. Kisah Andi Sose, tokoh pejuang putra Enrekang yang terkenal dermawan. Sosok Andi Sose bukan hanya sangat dikenal di Sulawesi Selatan, tapi juga di tingkat nasional. Ia adalah mantan pejuang Angkatan 45. Andi Sose lahir pada tanggal 15 Maret 1930 dan berasal dari kampung bernama Sosok di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Ayah Andi Sose adalah Puang Liu dan ibunya adalah Andi Sabe. Setelah belajar di sekolah rakyat yang cuma 3 tahun di Anggeraja, Sose melanjutkan ke sekolah rendah lanjutan di Makale, Tanah Toraja. Andi Sose tak lama di sekolah itu karena Jepang keburu kalah. Andi Sose kemudian masuk SMP Nasional yang dibina Samratulangi di Jalan Goa, kini Jalan Samratulangi, Makassar. Waktu pecah revolusi,
Andi Sose terlibat bersama anak-anak muda lainnya. Ia pernah ikut pasukan Laskar Pimpinan Daeng Bahang. Pasukan ini kemudian menjadi Harimau Indonesia. Ia termasuk anggota penting dalam Laskar Harimau Indonesia yang dipimpin Mongin Sidi. Ia juga bergabung dengan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia melawan tentara Belanda. Nama Sose tercatat pada tubuh harimau di kota Makassar. Sose gerilya di sekitar daerah asalnya. Puang Liu, seperti digambarkan Sose dalam autobiografinya, sangat membantu Sose dan pasukannya ketika bergerilya melawan tentara Belanda. Pamannya, Puang Tambone, ikut gerilya, meninggalkan posisinya sebagai pejabat Belanda. Daerah Pegunungan Enrekang jelas sangat bagus menjadi tempat gerilya melawan tentara Belanda. Tentara kerajaan Hindia Belanda yang personelnya terbatas hanya bisa bergerak di sekitar kota-kota kecil di Sulawesi Selatan. Mereka tak mampu menembus pegunungan tempat gerilyawan bersembunyi. Andi Sose berhasil menghimpun banyak pejuang di masa gerilya itu. Ia menjadi komandan Laskar Harimau Indonesia daerah Enrekang Utara. Setelah pasukannya kuat, Andi Sose bergerilya ke selatan kota Enrekang. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan negara Indonesia Timur dibubarkan, pasukan Sose mulai turun gunung. Rambut Sose memanjang dan kumisnya lebat. Tanggal 24 Maret 1951 di Makassar, Andi Sose dan para pejuang gerilya lainnya dilantik serta ditetapkan sebagai Korps Cadangan Nasional yang nantinya menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Anak perempuan Andi Sose, Andi Tenri Sose, mengatakan ayahnya pernah bergabung dengan pasukan Kahar Nusakar sebelum Kahar Nusakar membayatkan diri ke Kartosuwiryo yang mendirikan DITII. Semua terkuak setelah Andi Sose tahu ada surat menyurat dengan Kartosuwiryo, pimpinan DITII di Jawa Barat. Salah satu surat itu berisi pengangkatan Kahar Nusakar sebagai Panglima Divisi dan pernyataan setianya kepada DITII. Kahar menyangkal, tapi Sose yakin bahwa tanda tangan yang tercantum di surat itu memang milik komandannya. Andi Sose menilai bahwa tindakan Kahar Nusakar merupakan jalan menuju gerakan separatis yang bermaksud merusak sendi-sendi persatuan bangsa. Andi Sose dengan tegas menantang dan berpisah jalan dengan Kahar Nusakar. Selain sebagai tokoh pejuang, Andi Sose juga dikenal karena kedermawanannya. Ia adalah salah satu pengusaha sukses di Sulawesi Selatan. Sekian dulu narasi-narasi sejarah saya kali ini. Dukung terus channel Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta. Salam.